Shalom, selamat pagi. Mari kita buka firman Tuhan melalui Zakaria pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melayangkan mataku pula, maka aku melihat tampak sebuah gulungan kitab yang terbang. Lalu ia berkata kepadaku, inilah sumpah serapah yang keluar menimpa seluruh negeri. Sebab menurut sumpah serapah itu, setiap pencuri di sini masih bebas dari hukuman. Dan setiap orang yang bersumpah palsu di sini juga masih bebas dari hukuman. Tampillah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, cobalah, layangkan matamu dan lihatlah apa yang muncul itu. Lihat, tutup timah gantang itu telah terangkat dan seorang perempuan duduk di dalamnya. Lalu aku melayangkan mataku dan aku melihat, tampil dua orang perempuan yang sayapnya didorong oleh angin, adapun sayap mereka adalah sayap seperti burung ranggung, mereka mengangkut gantang itu di antara bumi dan langit. Jawabnya kepadaku, ke tanah Siniar, untuk mendirikan sebuah rumah bagi perempuan itu, dan apabila itu selesai, maka mereka akan ditempatkan dia di sana di tempat rumah itu didirikan. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada saat ini yaitu saya memberikan tema adalah Kristus menghadirkan surga ke dunia melalui dirinya. Nanti Anda baca Mazmur 100 nomor 3 ayat yang ke-12 dan Lukas 2 ayat yang 11 ya. Baca sendiri nanti. Nah, saudara, Kristus menghadirkan surga ke dunia melalui dirinya. Karena dia meninggalkan surga dan kemudian datang ke dunia untuk menjadi manusia, akhirnya mati untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa dan maut. Saudara sekalian, pada zaman ini manusia selalu menunjukkan keinginan untuk hidup lebih enak, lebih nyaman, lebih mudah. Benar atau enggak? Bahkan teknologi pun diciptakan dan terus-menerus diperbaharui ya, untuk menjawab semua kesulitan kita, untuk menolong kita di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dan untuk memenuhi semua kebutuhan yang kita perlukan. Benar atau tidak? Kemarin ada satu kesaksian yang mengatakan kepadaku, Bu, saya agak kecewa ya dengan menggunakan AI. AI itu kita butuhkan, tetapi bukan menjadikan kita bodoh. Karena kita tidak mau berusaha, dan kita tidak mau belajar, dan kita tidak mau berkembang. Karena hanya mengandalkan AI. Dan ada 3 dosen yang kemudian laporan kepada saya, Bu, ini tidak mengumpulkan tugas. Tugasnya ambil dari AI. Kemudian datang lagi dosen yang kedua. Bu, ini mengumpulkan tugas dari AI. Saudara boleh pakai AI? Boleh, bukannya tidak boleh. Tetapi harus dikembangkan. Saya lagi periksa tugas dari saya sendiri. Loh, AI dibuka begini, ya. Kemudian disalin. Bukan itu, nah.
itulah yang terjadi. Zaman ini kita mengalami kehidupan yang serba mudah, serba enak, ya. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbandingan aja di sini dengan di Pacet itu sudah jauh berbeda, ya. Dari urusan dapur sampai urusan sekolah sampai urusan perkantoran, semuanya itu serba instan, ya, serba instan. Nah, jika tidak dikendalikan, kecenderungan nikmat itu, kecenderungan kemudahan itu dapat menciptakan mentalitas miskin. Tidak ada juang, tidak ada ketangguhan. Padahal di sini kita harus tangguh, ya. Enggak ada daya juang, tidak ada ketangguhan di dalam menghadapi kesulitan. Karena semuanya itu apa? Ingin instan, ingin mudah. Nah, saudara, bayangkan berapa banyak tuaian busuk jikalau kita terus-menerus membiarkan generasi muda dan kita terus seperti ini, tidak mau berjuang. Saudara, saya seringkali mengatakan biasanya di semester 1 yang baru masuk gitu ya, dari luar pulau gitu ya. Kalau kamu berpikiran untuk menjadi hamba Tuhan, ya, cuma berdoa dan baca Alkitab, pulang. Bukan di sini tempatnya. Karena di sini tempatnya apa, Nak? Belajar dibentuk, belajar daripada knowledge-mu, belajar daripada emosimu, hatimu, dan belajar juga di dalam skill-mu. 3 H's. Head, heart, hand. Saudara, tetapi faktanya kita tidak mau berdaya juang yang luar biasa. Nah, kalau kita terus-menerus menggunakan hal itu untuk kemudahan kita, ya, kalau di luar sana itu anak-anak muda menggunakan kedudukan orang tuanya, karena orang tuanya memiliki kedudukan yang tinggi, ya, anaknya polisi, anaknya tentara, berapa banyak itu mereka melakukan apa? Kejahatan. Dan berapa banyak pejabat-pejabat yang ingin dekat-dekat dengan pejabat, ya, untuk memudahkan, semuanya gampang. Dan itu terjadi pula di dalam setiap kehidupan kita manusia. Ya, kadang-kadang kita merayu papa mama kalau ada apa? Ada maunya. Ya, itu yang terjadi. Nah, bagaimana kalau kita tidak punya daya juang untuk berjuang dengan luar biasa, tetapi kita menggunakan hal itu semuanya, maka berapa banyak tuaian yang harus dipetik oleh gereja, oleh sekolah teologi, ya. Jikalau hal ini terjadi dan tidak melakukan disiplin. Karena itu di sini menggunakan disiplin yang ketat. Ya. Tapi sayangnya banyak anak-anak Tuhan yang tidak mau disiplin. Ya. Nah, semua itu adalah konsekuensinya di dalam Zakaria yang 5 yang kita baca tadi adalah akibat dari dosa. Di mana apa yang dilakukan oleh manusia itu selalu berkaitan dengan dosa. Padahal kita yang di sini juga, kita yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Tapi ingat, pengaruh itu masih ada. Yang terus-menerus berbicara kepada kita untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terus dilakukan. Dan akibatnya apa? Orang melakukan dosa terus-menerus dan itu dianggap sebagai satu kebiasaan. Oh, enggak apa-apa kok. Enggak apa-apa kok. Ya. Dinasihati, ditegur, tidak mau menerima, malah menjadi marah. Akibatnya ya sudah, pasti dapat sanksi. Saudara, mari kita belajar di dalam Zakaria ini. Ya, yang pertama adalah manusia harus mau meninggalkan dosa. Ya, yang dipelajari di dalam ini, ya. Manusia harus meninggalkan dosa. Saudara,
manusia itu dibelenggu oleh dosa. Tetapi Allah datang melalui diri Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari belenggu dosa itu. Karena itu manusia itu harus percaya kepada Kristus. Ya, karena Kristus itu datang menghadirkan dirinya sendiri menjadi manusia pencipta yang tak terbatas menjadi manusia yang terbatas. Pencipta yang memiliki segala kemuliaan dan keindahan dan kehormatan harus membatasi diri menjadi manusia yang terbatas, yang lemah, ya, yang harus mengalami kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya. Supaya dia bisa melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Karena itu penting sekali kalau nanti Anda belajar doktrin keselamatan, penting sekali Kristus itu harus menjadi manusia. Dan hanya manusia yang bisa apa? Mati. Kalau dia sebagai Allah, dia tidak akan mati. Karena dia kekal. Ya. Karena itu kita belajar, nanti Anda boleh tanya dengan dosen yang mengajar itu. Nah, jika ingin keselamatan, maka kita harus hidup percaya kepada Kristus. Tidak ada keselamatan lain kecuali melalui Dia. Bandingkan di dalam Yohanes berapa? 14 ayat 6. Akulah kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kecuali melalui Dia. Harus hanya melalui Dia. Karena itu kita harus belajar. Jangan terus terikat dengan pengaruh dosa. Kita tahu kita itu sudah mendapatkan keselamatan dalam Kristus. Kita sudah mendapatkan kebebasan. Tetapi pengaruh dosa itu sudah ada terus menerus. Ya, siapa yang pernah membunuh ular? Siapa yang pernah membunuh ular? Angkat tangan. Ya, kalau ular itu dibunuh, kepalanya dihancurkan, masih hidup atau sudah mati? Masih hidup atau sudah mati? Dia sudah mati. Tetapi dia masih bergerak, pengaruhnya. Itu pasti begini ya, itu ular. Ya, sama dengan dosa. Dosa itu sudah dikalahkan oleh Kristus di atas kayu salib. Tapi ingat, kipatannya itu, ya, pengaruhnya itu terus menerus di dalam diri manusia. Nah, kalau kita tidak hati-hati, maka kita akan terpengaruh dalam hal itu. Ya. Tetapi manusia sering, oh enggak apa-apa kok, itu dosa kecil. Oh itu enggak apa-apa kok, itu cuma kebohongan kecil. Oh enggak apa-apa kok, itu cuma apa? Tidak mengatakan yang sebenarnya. Apa tidak mengatakan yang sebenarnya? Apa? Bohong? Bohong? Benar? Saudara, tapi kita seringkali tidak mengatakan yang sebenarnya. Ya. Bahkan Yakobus mengatakan di dalam pasal yang keempat ayat 17 apa? Halo? Jikalau seseorang tahu berbuat baik tetapi tidak melakukan, itu berdosa. Kalau saya tahu misalnya ya, contoh ini, Angel. Ya, Angel nakal. Angel enggak boleh begitu gitu ya. Saya tahu Angel itu nakal gitu ya. Tapi saya diamin aja. Apa saya berbuat baik? Berbuat baik. Membiarkan dia kok. Tapi justru membiarkan dia berdosa. Itu yang seringkali kita lakukan. Kita bahkan kompromi dengan orang-orang yang seperti itu. Tanpa kita sadari. Nah, karena itu manusia harus meninggalkan dosa, saudara. Untuk masuk di dalam kehidupan damai, untuk masuk dalam kehidupan keselamatan, untuk masuk di dalam kehidupan Kristus, maka dosa besar, dosa kecil, apapun itu harus ditinggalkan.
Karena setiap manusia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Baca ayat yang kedua tadi. Ya, dikatakan di sana semua orang yang apa? Halo, Zakaria 2:5-2. Apa? Apa itu? Ya. Ada sumpah serapah, ada segala macam dosa di situ dimasukkan ke dalam apa? Apa? Gulungan yang kitab terbang, tapi itu akan dibuka. Kalau di dalam Wahyu nanti itu semua gulungan itu dibuka pertama, kedua. Yang sudah belajar Wahyu angkat tangan. Oh, masih belajar, belum dibuka itu? Sudah baca Alkitabnya belum? Sudah. Itu ada itu gulungan ini apa yang terjadi, gulungan ini apa yang terjadi. Nah, itu semuanya akan dimasukkan ya, orang dosa itu akan ditelanjangi dalam buku besar yang dikatakan 20 hasta kali 10 hasta. Ya, artinya 10 meter kali 5 meter. Ya. 1 hasta itu setengah meter. Nah. Jadi kalau 20 hasta itu berarti 10 meter. Dan itu menampung seluruh dosa daripada kejahatan daripada manusia. Akan dicatat dan semuanya akan mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena itu dosa itu harus ditinggalkan di hadapan Allah. Ya. Semua kejahatan, kalau ingin masuk dalam rencana Allah yang agung, semua kejahatan apapun itu, sekecil apapun itu harus ditinggalkan. Kebiasaan apapun itu harus ditinggalkan. Ya, enggak kok Bu, kita memang manusia selalu defend ya, apa menjaga, menutup diri, tidak mau mengakui kesalahan, selalu mencari kambing hitam ya. Nggak pernah cari kambing putih, enggak, selalu cari kambingnya hitam gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, Saudara, karena itu mereka di dalam ayat yang ke-11 akan diusir ke Sinear. Sinear itu adalah kota Babel, itu 3 kilometer dari Babel yang mendirikan apa kota Babel. Kota Babel identik dengan apa, Nak? Halo? Kekacauan, karena di sanalah dihancur leburkan ya itu. Jadi kalau kamu tidak mau masuk di dalam kekacauan itu, tinggalkan semuanya dosa. Saya tidak tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rencanakan, apa yang kamu inginkan. Tidak ada seorang pun yang tahu, kecuali 3 pribadi, Allah, setan, dan kamu. Ingat, setan itu akan selalu mencari kesempatan di dalam kesempitan. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, 1 Petrus 5 ayat 8. Ya, siap menangkap. Kemudian yang kedua, keagungan rencana Allah dalam diri Yesus Kristus. Keagungan rencana Allah ada dalam diri Yesus Kristus. Kembali kepada Kristus. Saudara, kalau kita ingin hidup tentram, damai, dan sejahtera, maka kita harus hidup dan menyerahkan diri secara totalitas kepada Kristus. Bukan setengah-setengah. Banyak anak-anak Tuhan di sini menyerahkan diri itu setengah-setengah. Tidak konsentrasi, tidak terpusat kepada Kristus. Pusatnya kepada yang lain. Pada awal masuk, ya saya mau menjadi hamba Tuhan. Tapi begitu di sini, kemudian terpengaruh dengan segala macam yang ada. Saudara, mari kita belajar terus-menerus. Tunduk pada Kristus, meninggalkan segala dosa, meninggalkan segala kecemaran, meninggalkan segala kenajisan. Dan masuk di dalam hidup Yesus Kristus. Jadikan Yesus itu dalam hidupmu, dalam hatimu. Ya, jangan sampai kacau. Ya, kalau hidup kita tidak terpusat pada Kristus, maka kita akan mengalami kegagalan. Kemudian yang ketiga, ini penting. Waspadailah ya. Orang ingin hidup dalam kasih Allah, ya, tunduk pada Allah. Kemudian waspadailah kekerasan hati. Dalam zaman ini ya, kita harus waspada dalam kekerasan hati.
kita seringkali mengeraskan hati kita. Tidak mau menerima teguran, tidak mau mentaati aturan, tidak mau mentaati akan hukum-hukum. Lihat negara kita, begitu kacau. Kemarin saya lihat di TV itu ya, yang penggantinya siapa ini? Ibu Susi, bukan Susi ini ya, keuangan itu. Wah, dia dihujat oleh menteri-menteri yang lain dan lain sebagainya. Tetapi dia tetap berjalan dalam kebenaran. Saudara, kita mungkin ditawarin segala sesuatu, tetapi apakah kita tetap berjalan di dalam rencana Allah? Supaya kita ini sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Kristus, mengandalkan Kristus, dan menjadikan Roh Kudus itu bagian hidup kita yang memimpin kita setiap saat. Ya, kalau pagi-pagi ini kita tidak berdoa, tidak meditasi, dan tidak mau dipimpin Roh Kudus, yang mau akan akhirnya kamu dipimpin oleh Roh Wedus. Gitu. Ya, karena tidak karu-karuan dalam hidupmu. Ya, waspadai kekerasan hatimu. Ya, karena hati itu adalah pusat daripada kehidupan. Segala kejahatan, segala pemikiran yang lain dan sebagainya itu pusatnya di dalam hati. Kalau ada kebencian, meskipun kamu baik, meskipun kamu luar biasa baiknya, tetap orang itu akan membenci kamu. Kalau sudah ada ketidaksenangan atau iri hati, sekalipun kamu menolong dia, kamu tetap dikatakan kamu itu orang jahat. Hati-hati di dalam hati. Karena itu Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan. Karena itu timbul apa? Kehidupanmu. Kehidupanmu tergantung di dalam hatimu. Hati-hati di dalam hati, ya. Jagalah hatimu. Pusatkan di dalam Kristus, bukan yang lain. Kemudian yang keempat, jikalau kita menghadirkan Kristus dalam diri kita dan menjadikan Dia pusat hidup kita, dan Dia yang bertahta di dalam hati kita, bukan yang lain, maka kita hukumnya wajib untuk memberitakan firman Allah, memberitakan kebenaran Allah, memberitakan Injil. Kenapa kita seringkali gagal memberitakan Injil? Kenapa? Karena kita tidak berpusat pada Kristus. Mungkin kita memberitakan Injil seperti Rasul Paulus yang mengatakan, banyak orang yang memberitakan Injil dengan cara yang salah. Ya. Bisa saja Paulus mengatakan, tapi beritakanlah Injil dengan cara yang benar. Kamu hidup yang benar, hidup dalam pimpinan Tuhan, hidup di dalam karunia Roh Kudus, hidup di dalam talenta yang Tuhan berikan kepada kamu dengan segala sesuatu yang engkau miliki untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Bukan untuk keagungan diri sendiri, bukan untuk kepandaian diri sendiri, bukan untuk kepujian diri sendiri, tetapi untuk Allah. Seperti Yohanes mengatakan, dia harus lebih besar dan aku lebih kecil. Ya. Biar dia yang dimuliakan dan aku yang lebih kecil. Bukan diri kita yang dimuliakan. Kadang-kadang kita merampas kemuliaan Allah melalui kehidupan kita, melalui pikiran kita, melalui kata-kata kita, melalui pengaruh kita. Saudara, biar firman Tuhan yang singkat ini mengingatkan kita semuanya untuk hidup sesuai dengan rencana Allah. Yang pertama, manusia harus meninggalkan dosa. Yang kedua, perhatikan, Kristus datang dalam keagungan rencana Allah. Yang ketiga, jagalah hatimu daripada kewaspadaan. Dan yang keempat, beritakan kebenaran firman Tuhan dalam hidup. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, ampuni kami seringkali tidak mewaspadai hati kami. Kami seringkali memberontak, tidak mau mentaati akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mau taat kepada aturan-aturan yang berlaku. Kiranya Engkau akan mengingatkan kami, jikalau kami sudah menyerahkan diri menjadi hamba-Mu. Tuhan, tolonglah supaya kami totalitas menyerahkan hati kami, hidup kami, pikiran kami ke dalam Engkau. Karena kami tahu Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Bahkan Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan kami.
memenuhi segala keperluan kami, bahkan memperlengkapi kami, sekalipun mungkin kami tidak tahu apa-apa. Tetapi Engkau akan menolong kami untuk menjadi alat-Mu sebagai kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Berkati seluruh mahasiswa di tempat ini, supaya mengingat terus-menerus bahwa mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk menopang mereka, menolong mereka, membantu mereka, memelihara mereka, menuntun mereka dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Ajar kepada kami untuk tangguh bersandar kepada Tuhan, bukan mencari kemudahan-kemudahan yang disediakan oleh dunia. Kami tahu itu kami butuh, tetapi kami lebih membutuhkan Tuhan daripada segala itu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saat teduh, ibadah selesai.